Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-47. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ditentukan menjadi terang. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita masih ingat pada zaman tahun 70-an, 80-an, bahkan di awal 90-an, di mana masih jarang PLN atau listrik masuk ke kampung atau ke daerah kita. Saya ingat ketika saya masih kecil di tahun 90-an, bagaimana listrik itu baru ada masuk itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi belum bisa menikmati selama 24 jam dan sering juga listriknya mati. Maka diperlukan alat bantu penerang tradisional. Dan kita bisa kenal, kita ingat alat-alat bantu seperti kapas disampur minyak sayur, lilin, lampu semprong, lampu Petromax, suluh, obor, dan lain sebagainya. Atau ada senter yang menggunakan 3-4 buah baterai. Tidak seperti saat ini, senter itu sudah ada di gadget kita masing-masing. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hal-hal yang saya sebutkan tadi, alat bantu penerang tersebut adalah hal yang memang sudah ditentukan untuk menerangi, sama halnya dengan orang percaya yang sudah ditentukan menjadi terang dunia. Matius menulis dalam Injilnya bahwa kamulah terang dunia, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi terang dan pembawa kabar baik. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, Paulus dalam pelayanannya pemberitaan Injil, di mana dia sampai ke Pisidia, Antioquia, dia memiliki kesempatan untuk berbicara di sinagoge. Karena itulah perjalanan Paulus, dia berangkat dari satu sinagoge ke sinagoge lain. Sinagoge adalah tempat di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen belajar untuk mengenal kitab nabi-nabi dan juga hukum Taurat, sehingga mereka lebih mendalaminya. Dan ketika ada kesempatan diberikan oleh pelayan di sinagoge tersebut, jika ada yang hendak berbicara hal-hal motivasi dan hal-hal baik, dan Paulus mengambil kesempatan tersebut, dia berbicara tentang bagaimana keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan bagaimana karya keselamatan yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus. Dan benar saja, di hari Sabat berikutnya makin banyak orang yang datang untuk mendengarkan khotbah atau ceramahnya Paulus. Namun ada sebagian orang Yahudi yang merasa iri hati. Karena apa? Karena makin banyak orang yang mendengarkan kabar baik yang disampaikan oleh Paulus. Dan Paulus juga berkesempatan untuk menegur mereka bahwa mereka adalah orang yang pertama berhak menerima firman Allah. Namun mereka menolak, termasuk juga mereka menolak Yesus yang telah menyediakan jalan keselamatan tersebut. Yesus mereka salibkan. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, kita pun sama seperti Paulus. Kita adalah orang-orang yang telah ditentukan untuk menjadi terang. Kita adalah terang dunia, di mana kita bertugas menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi pembawa kabar baik. Karena itu ibu bapak, mari kita gunakan diri kita sebagai orang-orang percaya untuk boleh menjadi terang, menjadi pembawa kabar keselamatan bagi orang lain. Tidak harus melalui mimbar di mana berkhotbah bla 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 sebagai pelayan firman, tidak, tetapi kita cukup saja melalui perkataan, perbuatan yang berintegritas. Apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama, menolong sesama yang kekurangan. Bahkan perilaku tingkah laku kita juga boleh diingat, boleh diketahui menjadi hal yang baik bagi orang lain, sehingga mereka katakan benarlah mereka orang percaya.
Selamat memulai aktivitas pada hari ini. Andalkan Tuhan, taruh harapan kepada Tuhan, dan jadi pembawa kabar baik dan terang dunia. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Shalom.